Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Undang pengantin baru. Mengikuti undangan ini, Shuki memakai cadar merah dan jubah dengan pola ponik emas yang membuat dia terlihat anggun, montok, dan menawan. Perlahan berjalan dari kamar sebelah aula, didukung oleh sang pengiring pengantin. Shuyan mendekat meletakkan salah satu ujung tali sutra merah di tangan Shuki. Menuntun Shuki dan berjalan menuju Xiuli dan Xiolong. 1. Membungkuk ke langit dan bumi. 2. Membungkuk ke aula tinggi. Membungkuk kepada suami dan istri. Shuki di bawah cadar merah sangat bersemangat dan gugup. Mengikuti suara pembawa acara, dia menyelesaikan upacara penting dalam kehidupan seorang wanita. Shuyan linglung. Melihat pemandangan ini, dia memikirkan Sun Er dan Cailin di benua Doki dari waktu ke waktu. Masuk ke kamar pengantin. Di tengah tawa yang tak terhitung jumlahnya, Shuyan dikelilingi oleh sekelompok teman Shuki dan sampai di pintu masuk kamar pengantin. Kemudian Shuyan menyuruh pergi teman-teman yang membuat keributan di kamar pengantin, membantu Shuki masuk ke kamar pengantin, dan duduk di samping tempat tidur. Perjamuannya dibuka di luar. Saya akan keluar untuk bersosialisasi dan kembali lagi, kata Shuyan kepada Shuki, karena dia masih sedikit tidak nyaman, seolah-olah dia sedang dalam mimpi. Shuki mengangguk dan Shuyan berbalik dan berjalan keluar. Kemudian para tamu masih menunggu untuk menuangkan anggur dari pengantin pria, sehingga perjamuan pernikahan berlalu dengan tawa dan mabuk. Meskipun Kaisar Do banyak minum, mangkuk anggur yang dia gunakan untuk menyimpan anggur juga merupakan mangkuk laut. Shuyan tidak tahu berapa banyak mangkuk yang dia berikan makan. Baru setelah para tamu bubar, dia terhuyung kembali ke kamar pengantin dalam keadaan mabuk. Di kamar pengantin, Shuki duduk dengan tenang di tempat tidur, menunggu Shuyan kembali. Tapi jantungnya berdebar kencang. Shuyan berjalan mendekat dan duduk di sebelah Shuki. Tak satu pun dari mereka berbicara dan keduanya tampak sedikit malu. Jari-jari Shuki terpelintir dan terjerat satu sama lain dengan gelisah. Setelah keduanya terdiam lama, akhirnya Shuki mau tidak mau berkata, "Dasar bodoh, kenapa Anda masih menunggu? Kenapa Anda tidak melepas cadar?" Shuyan akhirnya sadar dan cepat mengulurkan tangan untuk membuka cadar di kepala Shuki. Saat cadarnya dibuka, mata Shuyan yang mabuk berbinar. Seperti kata pepatah, melihat keindahan di bawah lampu. Shuki di bawah cahaya lilin telah kehilangan penampilan heroiknya yang biasa, digantikan oleh kelembutan seperti air, alis biru seperti bulan, sepasang mata indah penuh cinta, hidung cantik dan pipi merah muda, yang membuat pikiran Shuyan terkejut dan nafasnya menjadi kasar. Shuyan tiba-tiba mengangkat Shuki dari pinggangnya dan terjatuh dengan keras di tempat tidur. Shuyan mengembalikan tangannya, lampu padam, dan kedua tubuh itu terjerat dan terjalin. Setelah beberapa hari, sudah waktunya bagi Shuyan untuk pergi. Shuki dan sekelompok tetua berdiri di pintu masuk klan Xiao. Shuyan, berhati-hatilah. Saat Anda keluar, ambil resep ini dan perbaiki ketika Anda punya waktu. Xiolong berjalan dan menepuk bahu Shuyan dan memberikan beberapa resep kepada Shuyan. Shuyan tersenyum, mengucapkan terima kasih dan meletakkannya di cincinnya. Xiuli berjalan ke atas, memegang cincin di tangannya dan berkata kepada Shuyan, "Ada 100.000 koin emas di dalamnya, bawalah bersama Anda." Shuyan, saat Anda sampai di Duyuan, pergilah ke kota ajaib klan iblis darah dan ucapkan terima kasih pada Kaisar Iblis atas hadiah pernikahan Anda. Kali ini, Kaisar Iblis telah memberi kami banyak wajah klan Xiao dan memberi kami banyak biji yang sangat kami butuhkan. Xiuli tiba-tiba teringat akan hal ini. Kali ini, King Horan memberikan hadiah besar kepada klan Xiao, sebuah cincin berisi biji yang dibutuhkan klan Xiao.
Meskipun biji ini tidak banyak berguna bagi keluarga kaya seperti klan iblis, mereka sangat penting bagi klan Shio. Kekuatan utama klan Shio dan kekuatan lain yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Oke, saya akan pergi ke kota ajaib dulu dan tepat pada waktunya untuk bertanya tentang situasi di Duyuan dari saudara King. Oke, ayo pergi. Jangan khawatir tentang hal-hal di rumah. Hati-hati di luar. Xiaoli merasakan penjelasannya hampir selesai. Kakek, leluhur, kalau begitu saya pergi. Tolong jaga Kier. Xuyen mengucapkan selamat tinggal kepada para tetua. Shuki memandang Xuyen dengan penuh kasih sayang, dengan senyuman di wajahnya, menahan air mata. Dia berjalan ke arah Xuyen dan berbisik. Ingatlah, untuk kembali lebih awal. Setelah Xuyen mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dia berbalik, menunjuk seperti pisau, dan dengan sedikit pukulan, celah ruang gelap muncul. Xuyen bukanlah seperti ikan di kolam. Saya hanya berharap dia tidak pergi seperti pemimpin klan dan tidak pernah kembali. Xiaoli memandang Xuyen yang menghilang dan bergumam dengan suara rendah, membawa kembali beberapa kenangan. Segera sosok Xuyen bergerak melalui ruang hampa dengan cahaya bintang samar muncul dan menghilang. Dalam benaknya peta di atas lapisan udara rantai pagoda Shinchan Suling berkedip. Xuyen mengunci arah, kemudian kekuatan jiwanya meledak. Tubuhnya berputar pada jarak yang luar biasa dan bergegas meninggalkan jejak energi yang panjang. Xuyen bolak-balik dengan cepat, menggunakan langkah cepat dan 3.000 guntur secara bergantian. Dan kecepatannya mencapai tingkat yang menakutkan. Xuyen sekarang cukup kuat untuk bepergian dengan bebas di ruang hampa. Namun konsumsi energi dalam tubuhnya juga sangat besar. Jadi perjalanan seperti ini tidak bisa bertahan terlalu lama. Di puncak gunung, persimpangan pegunungan Tianmo dan Diyuan, sosok Xuyen muncul dari celah. Bepergian melalui ruang hampa ke titik ini sudah menjadi batas Xuyen. Jadi Xuyen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berhenti memikirkannya. Dia menemukan tempat datar dan duduk bersila untuk memulihkan semangat juangnya yang kelelahan. Setelah beberapa saat, Xuyen membuka matanya. Semangat juangnya telah pulih sepenuhnya, dan dia melambaikan tangannya lagi, merobek celah ruang dan masuk. Sesaat kemudian, sosok Xuyen muncul samar-samar dari celah ruang di atas kota ajaib. Setelah melihat sekeliling, matanya akhirnya tertuju pada halaman di kejauhan. Xuyen bergerak dan terbang menuju halaman. Saat langkah kaki Xuyen terdengar ringan, dia berjalan perlahan. Saudara Xuyen, ini Anda. Begitu Xuyen tiba di depan pintu, suara ceria datang dari halaman, dan King Horan keluar dengan wajah bahagia. Ketika Xuyen datang ke kota iblis, King Horan tidak mendapatkan kabar sebelumnya. Tapi saat Xuyen keluar dari celah, King Horan memperhatikan aura familiar Xuyen dan segera keluar, sambil tersenyum tipis. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Saudara King, saudaraku, Anda tidak serumah dengan istri Anda ketika Anda baru menikah. Kenapa Anda punya waktu untuk datang ke tempat saudara Anda? Ayo pergi dan duduk turun dulu. King Horan menggoda dan mengundang Xuyen masuk. Saudara King, saya akan pergi ke Diyuan, dan saya melakukan perjalanan khusus untuk berterima kasih atas hadiah murah hati kepada klan Shio. Xuyen berkata kepada King Horan sambil berjalan. Biji itu bukan masalah besar, tidak ada gunanya jika saya memegangnya. Ayo, duduk, duduk. Ketika mereka sampai di aula, King Horan buru-buru meminta Xuyen untuk duduk. Begitu Xuyen duduk, secangkir teh harum disajikan dengan aroma yang samar. Mengapa Anda ingin pergi ke negara bagian Diyuan? Jelas, klan iblis darah berada di tepi negara bagian Diyuan. Jadi King Horan secara alami akrab dengan negara bagian Diyuan. Saya ingin mencari klan obat. Apakah saudara King tahu cara menemukan klan obat? Xuyen tiba-tiba berpikir bahwa dengan kemampuan King Horan, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi tentang klan obat. Mengapa Anda mencari klan obat? Apakah Anda ingin belajar cara membuat obat?
Klan iblis saya memiliki banyak ahli dalam bidang pengobatan, tetapi mereka tidak lebih buruk dari orang-orang tua dari klan obat. Mengapa Anda harus pergi ke klan obat? King Horan bertanya dan bingung. Jelas kekuatan jiwa iblis tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di antara 3 ras manusia, iblis dan monster. Jadi secara alami para alkemis iblis juga tidak lemah di daratan saat ini. Bahkan proporsinya jauh lebih besar dibandingkan dengan populasi manusia. Ini bukan tentang memurnikan obat. Saya mendengar bahwa klan pengobatan memiliki metode yang dapat membangkitkan orang yang hanya memiliki sedikit kekuatan jiwa yang tersisa. Salah satu leluhur saya di benua Doki pernah mencoba membantu saya meningkatkan Kaisar Do, menyebabkan jiwanya menghilang. Dan saya selalu khawatir tentang hal itu. Saya merasa bersalah, jadi saya berharap untuk membangkitkan kembali leluhur saya. Shoyan menjelaskan kepada King Horan. Jika begitu, memang benar hanya klan obat yang memiliki metode ini. Saya juga pernah mendengar bahwa harta misterius dari klan obat memiliki efek ini, dan tidak sulit menemukan klan obat. Anda bisa menemukannya di kota Jusi, namun mungkin agak sulit untuk mendapatkan benda itu. Dikatakan bahwa banyak orang telah meminta benda ini, tetapi pada akhirnya semuanya gagal. Berbicara tentang klan Seong, King Horan tidak dapat membantu, tapi menguruskan kening klan Yo dianggap sebagai kekuatan paling licik di antara umat manusia. Kota Sushi? Shoyan mau tidak mau bertanya, karena dia baru saja mendengar nama ini untuk pertama kalinya. Oh, kota Jusi adalah kota di negara bagian di Yuan, tempat semua kekuatan di daratan memiliki institusinya masing-masing. King Horan diperkenalkan kepada Shoyan. Shoyan hanya bisa menghela nafas ketika dia mendengar bahwa semua kekuatan di daratan memiliki organisasinya di kota Jusi, yang menunjukkan kota Jusi adalah pusat kota benua Dodi. Saudara King, ceritakan pada saya tentang situasi di kota Jusi. Shoyan menjadi sangat penasaran. Sepertinya saya benar-benar perlu memberitahu Anda. Jika tidak, dengan kekuatan Anda saat ini, saya akan pergi ke kota Jusi dan berkeliling. Saudaraku, karena saya akan sangat khawatir, izinkan saya memperkenalkan Anda pada kekuatan utama di benua di Yuan. Setelah itu, saya akan memerintahkan orang untuk mendapatkan peta di Yuan. Saudara King, kenapa saya tidak melihat Nona Mu'er? Shoyan bertanya dengan santai. Mendengar Shoyan bertanya tentang adiknya, King Horan menatap Shoyan, tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Berhenti berbicara. Sejak Anda menikah, dia selalu memiliki hidung yang bukan hidung di wajahnya. Entah kenapa, marah kepada semua orang. Shoyan merasa malu ketika mendengar ini. King Horan secara alami mengerti apa yang disiratkan King Horan. Pada saat ini, peta muncul dan Shoyan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Petanya ada di sini. Saudaraku, beritahu saya secepatnya. King Horan tidak mengatakan sesuatu lagi, tetapi disela oleh Shoyan. Jadi dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saya akan memberitahu Anda tentang distribusi kekuasaan di Yuan sekarang. King Horan kemudian meletakkan peta itu di depan Shoyan dan mulai menandai peta itu secara detail, memberikan instruksi kepada Shoyan. Setelah beberapa saat, Shoyan akhirnya memiliki pemahaman umum tentang negara bagian di Yuan dan kota Jushi. Meskipun negara di Yuan bukan negara kontinental terbesar di benua Dodi, namun merupakan negara dengan imperial origin Qi terkuat di seluruh benua, dan juga memiliki kota terbesar di seluruh benua. Namun, ukuran kota Jusi jauh melampaui imajinasi orang awam. Kota Jusi berbentuk cincin, dan di tengah lingkaran terdapat hutan Jusi yang sangat luas, yang luasnya beberapa kali lebih besar dari seluruh kekaisaran. Hutan raksasa adalah tempat di mana semua orang kuat di benua Dodi bermimpi untuk berlatih dan berburu harta karun. Hutan itu diselimuti perisai cahaya besar, dan dibuka untuk umum setiap 3.000 tahun sekali festival. Pada hari pembukaan, gerbang cahaya energi yang tak terhitung jumlahnya akan muncul di luar perisai cahaya untuk masuk.
dan kemudian gerbang cahaya tersebut akan menghilang. 10 tahun dari sekarang akan ada banyak sekali gerbang cahaya yang bisa keluar dari perisai cahaya. Di dalam hutan raksasa tersebut, terdapat berbagai macam monster aneh yang jarang terlihat di luar, serta bunga dan tumbuhan langka yang tak terhitung jumlahnya, dan juga terdapat berbagai macam harta karun langka dan tak tertandingi, dengan fungsi berbeda-beda. Bahkan 3 benda langka ada di dalam. Namun hutan raksasa juga penuh bahaya. Di antara monster di dalam, yang terendah juga merupakan monster bintang 5, dan mereka muncul dalam kelompok dan jarang bertindak sendiri. Yang terkuat bahkan memiliki kekuatan kaisar petarung puncak bintang 7. Terlebih lagi, pembunuhan antar manusia bahkan lebih mengerikan daripada ancaman monster. Namun, untuk memasuki hutan Cusi untuk berburu harta karun, kekuatan saja tidak cukup. Anda juga membutuhkan orang dan keberuntungan yang luar biasa, karena tidak jauh berbeda dengan berlatih di luar. Di antara lingkaran dalam dan lingkaran luar terdapat kota. Kota ini terbagi menjadi 6 wilayah perkotaan berdasarkan kekuatan. Wilayah perkotaan tersebut berjauhan dan hanya dapat dicapai dengan teleportasi melalui lubang cacing. Adapun lubang cacing di kota Jusi merupakan lubang cacing tercanggih di benua Dodi, yang kecepatan transmisinya dikatakan 100 kali lebih cepat dari lubang cacing biasa. Namun, meskipun begitu, transmisi lubang cacing antar perkotaan terjauh membutuhkan waktu 1 jam. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya kota ini. Kota Jusi bukan hanya kota terbesar, tetapi juga kota paling makmur. Ada berbagai macam fasilitas dan layanan di kota ini, sehingga semua kekuatan besar berkumpul di sini. Pertempuran dilarang keras di kota kecuali di medan duel. Pinggiran kota Jusi dikelilingi oleh pegunungan, yaitu Pegunungan Binan, Pegunungan Yunsen, dan Vena Kekaisaran. Ketika pegunungan ini masing-masing ditempati oleh ras manusia, ras iblis, dan ras monster. Banyak orang mengatakan bahwa mereka adalah wilayah dari 3 ras besar. Di antara mereka, monster di pegunungan Binan sedikit lebih maju daripada monster di pegunungan Yunsen, dan monster di Kekaisaran Vena adalah yang terendah. Dan hampir semua kekuatan yang lebih besar memiliki institusi yang ditempatkan di kota Jusi, sehingga membuat berbagai kekuatan di kota Jusi tercampur dan tak terhitung jumlahnya. Tentu saja di antara mereka ada 6 kekuatan besar dengan kekuatan luar biasa, yaitu peringkat pertama ras manusia, kedua ras iblis, dan ketiga ras manusia. Ketiga kekuatan dasar ini meliputi seluruh benua. Jadi dapat dikatakan bahwa semua kekuatan di seluruh benua terdiri dari 3 kekuatan besar tersebut. Setelah bencana kuno, iblis ditindas dengan berbagai cara. Tidak hanya jumlah orang yang dapat naik ke benua Kaisar Do dibatasi, tetapi persyaratan kekuatan fisik untuk promosi ke Kekaisaran Do bintang 5 juga meningkat, yang berdampak besar pada iblis dengan kekuatan fisik terlemah. Ditambah dengan hilangnya token iblis darah, menyebabkan seluruh klan iblis terfragmentasi, sehingga kekuatan klan iblis saat ini relatif paling lemah di antara 3 klan besar. Sedangkan untuk klan monster, karena kematian orang sucinya dalam bencana, aura orang suci telah hilang, yang membuat peningkatan kekuatan fisik klan monster saat ini menjadi lambat, sehingga kekuatannya tidak luar biasa. Namun umat manusia memiliki jumlah terbesar dan pulih paling cepat setelah bencana, sehingga saat ini merupakan yang terkuat. Keempat istana alkimia kekuatan ini diketahui semua orang di benua ini dan mengumpulkan sebagian besar alkemis top di benua Dodi. Karena status khusus dan pengaruh sang alkemis, kekuatan istana alkimia jauh lebih kuat daripada yang terlihat di permukaan, sehingga kekuatannya tidak terduga. Karena keunggulan iblis dalam kekuatan jiwa dan keunggulan manusia dalam api surgawi, hampir semua alkemis top di istana alkimia berasal dari iblis dan manusia. Kelima, aliansi bisnis.
Sesuai dengan namanya, merupakan aliansi bisnis. Jangan meremehkan aliansi bisnis ini karena penuh dengan bakat, kecuali ramuan yang dikendalikan oleh istana obat. Aliansi bisnis hampir mengontrol sirkulasi barang dan perdagangan sumber daya di seluruh benua, sehingga ada aliansi bisnis di hampir setiap sudut benua. Organisasi ini dapat dikatakan bahwa aliansi bisnis mengendalikan jalur kehidupan ekonomi seluruh benua Dodi dan memiliki kekuatan ekonomi yang kuat. Aliansi bisnis dibentuk bersama oleh ras manusia, ras iblis, ras monster, yang merupakan 3 kekuatan utama. Keenam, aliansi bayangan. Aliansi ini adalah kelompok khusus yang berspesialisasi dalam memata-matai informasi dan menerima anggota untuk melakukan aktivitas pembunuhan. Karena informasinya dapat menyebar ke segala penjuru, maka efisiensinya sangat tinggi, sehingga hampir tidak ada informasi yang tidak dapat ditemukan, kecuali berita tentang ketiga benda aneh tersebut. Adapun tingkat keberhasilan pembunuhannya juga sangat tinggi. Pembunuhannya tidak hanya kuat, tetapi juga sangat profesional. Yang paling terkenal adalah perintah pembunuhan yang dikeluarkan oleh aliansi bayangan. Menurut target pembunuhan dan tingkat kesulitan pembunuhan, itu dibagi menjadi 4 tingkatan. Perintah pembunuhan kuning, perintah pembunuhan misterius, perintah pembunuhan bumi, dan perintah pembunuhan surgawi. Dan perintah ini hanya dapat dijalankan 1 kali. Jika gagal, perintah pembunuhan akan ditingkatkan. Jika perintah pembunuhan masih gagal, perintah tersebut akan diberikan selamanya. Namun sejauh ini belum ada presiden kegagalan perintah kematian surgawi. Namun aliansi bayangan sangat misterius. Tidak ada yang tahu siapa pemimpin mereka. Pembunuh mereka memakai sal hitam setiap kali menjalankan misi. Mereka akan mundur sepenuhnya atau bunuh diri tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Aliansi bayangan membutuhkan uang untuk melakukan sesuatu. Selama Anda membayar, Anda dapat melakukan transaksi apapun dengan aliansi bayangan. Tentu saja, biayanya juga sangat mahal. Pada saat ini, King Horan memandangi posisi spesifik dari 6 kekuatan besar di kota Jushi dengan sangat jelas untuk Xiuyan. Dia juga menandai lokasi umum klan Yu di kota Jushi yang berada dalam wilayah pengaruh umat manusia. Dan Xiuyan dengan tegas mengingat lokasi-lokasi ini dalam pikirannya, dan itu mungkin bisa menyelamatkan hidupnya di atas krisis. Bahkan dengan petanya, Xiuyan masih terpana dengan ukuran kota Jushi. Untuk kota sebesar itu, meskipun perkiraan lokasinya diketahui, masih membutuhkan banyak waktu untuk menemukan klan obat. Yang membuat Xiuyan bingung dan sakit kepala. Untungnya, klan Zhou terletak di pegunungan binan klan manusia, jadi tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Oke, ini situasi umumnya. King Horan memberitahu Xiuyan sekitar 1 jam. Saat King Horan sedang menjelaskan situasi umum negara di Yuan dan kota Jushi kepada Xiuyan, di luar aula Pak Tua Hong hendak pergi setelah mengirimkan peta. King Mu'er mengenakan pakaian merah, melompat-lompat di dalam. King Mu'er baru saja memasuki halaman dan mendengar suara samar King Horan berbicara dengan seseorang di aula. Dia hendak pergi dan melihat apa yang terjadi. Ketika dia melihat sekilas lelaki tua Hong, "Ying Lo, tunggu sebentar." King Mu'er memanggil Ying. Pria tua berambut berwarna merah itu berhenti dan berbalik untuk melihat King Mu'er yang melambai padanya dengan ekspresi ketidakberdayaan di matanya dan sedikit cinta. Dia berjalan perlahan-lahan. "Dengan siapa kakakku berbicara?" King Mu'er bertanya pada Ying Lo. "Nona, pemimpin klan sedang berbicara dengan Xiuyan." Tuan Ying menjawab dengan hormat. "Xiuyan, kapan pembohong kecil itu datang? Untuk apa dia datang?" King Mu'er mengangkat alisnya ketika mendengar ini dan bertanya sambil berderak. "Dia baru saja datang ke sini beberapa waktu yang lalu. Saya tidak tahu mengapa dia datang ke sini. Pemimpin klan hanya meminta saya untuk mengambil peta negara di Yuan dan kota Jushi." Ying Lo menjawab dengan tergesa-gesa. "Kota Jushi?" Mata air King Mu'er berputar. "Dengan siapa dia datang?"
Dia bertanya lagi pada Yinglo. Dia datang sendiri, jawab Yinglong. Dia datang ke sini sendirian? Yingluer memutar matanya beberapa kali lagi, menggerakkan sudut mulutnya, memasang senyuman jahat dan berkata pada diri sendiri, "Saya mengerti." Kemudian dia berbalik dan berlari keluar dari halaman. Pak Tua Hong memandang Yingluer yang melarikan diri dan kemudian melihat kembali ke aula. Dan ekspresi halus muncul di wajah lamanya. Dia kemudian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berjalan menuju bagian dalam halaman dengan tangan di belakang punggungnya. Di aula, setelah Xuyen mengetahui tentang situasi umum negara di Yuan dan kota Jushi, serta distribusi kekuatan secara umum, dia mengobrol sebentar dengan King Horan. Ketika dia melihat langit, hari sudah larut. Dia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal pada King Horan. Saudara King, ini sudah larut, saya harus keluar. Dilihat dari peta, perjalanan menuju kota Jushi sangat jauh. Meski terus berkendara, akan memakan waktu beberapa hari untuk mencapai area terluar. Selain itu, Xuyen tidak bisa menempuh perjalanan dengan cepat. Jadi untuk mencapai kota Jushi mungkin memerlukan waktu lebih lama. Jelas dia tidak menyangka Xuyen akan pergi begitu cepat. King Horan berdiri dan melihat ke langit senja. Dia sedikit khawatir dan berkata kepada Xuyen, "Ada monster di pembuluh darah Kaisar. Dengan kekuatan Kaisar Do tingkat ketiga, saya khawatir Anda akan menghadapi banyak kesulitan. Jika Anda harus berjalan kaki ke kota Jushi dari sini, mungkin akan memakan waktu setidaknya setengah bulan tanpa bahaya apapun. Jadi mengapa tidak beristirahat di sini hari ini, lalu mengambil burung dari kota ajaib besok? Dengan cara ini sangat aman. Jadi bagaimana menurut Anda, saudaraku?" Jelas, King Horan mengkhawatirkan Xuyen. Dia berjalan dari kota iblis ke kota Jushi dengan kekuatan kaisar petarung bintang 3 Xuyen, sehingga hidupnya mungkin dalam bahaya kapan saja. King Horan tentu saja tidak ingin terjadi apa-apa pada Xuyen. Lagi pula, kebanyakan orang pergi ke kota Jushi dari kota ajaib dengan penerbangan burung. Burung terbang merupakan alat transportasi yang umum di beberapa tempat kecil. Meski kecepatannya tidak secepat lubang cacing, namun sangat aman. King Horan menjelaskan. Mendengar ini, Xuyen berpikir sejenak. Memang benar, dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin dapat bergerak maju tanpa hambatan di kekaisaran. Tetapi dia harus berhati-hati di negara bagian di Yuan. Karena di silsilah kekaisaran, meskipun tidak ada monster tingkat kuasi bintang 6, dan jumlah monster bintang 5 sangat langka. Monster bintang 4 ada di mana-mana. Dengan Do di bintang 3 miliknya, yang hampir berada di posisi terbawah di negara bagian di Yuan, sangat sulit untuk mengalahkan monster bintang 4. Jadi akhirnya Xuyen mengangguk dan setuju. "Oke, saya mendengarkan saudaraku." King Horan tertawa. "Oke, kita dua bersaudara akan mabuk malam ini." Sebelum perjamuannya siap, King Horan dan Xuyen terus mengobrol. "Saudaraku, tidak apa-apa pergi kota Jushi untuk mengenal satu sama lain terlebih dahulu. Beberapa hari lagi, pertemuan besar Istana Obat akan diadakan. Saya juga akan pergi ke kota Jushi. Lalu kita bisa berkumpul lagi." King Horan berkata pada Xuyen, "Pertemuan Istana Alkimia?" Mata Xuyen berbinar, lalu meredup dalam sekejap mata, karena pasti ada banyak orang kuat di pertemuan alkimia. Dengan keterampilan alkimianya yang bahkan bukan kaisar kelas 1, Xuyen khawatir dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Jelas perubahan ekspresi Xuyen secara alami tidak luput dari pandangan King Horan. "Apa? Sudah Xuyen juga sedang belajar alkimia? Bagaimana kita bisa berbicara tentang belajar? Saya datang ke benua Dodi dan hanya menyempurnakan pil abadi sekali, dan itu bahkan dianggap sebagai kaisar kelas 1. Wajah Xuyen terasa sedikit panas. "Itu hanya disempurnakan sekali? Apakah berhasil?" King Horan bertanya dengan penuh minat. Xuyen mengangguk. "Itu berhasil, tetapi saya tidak pernah berlatih lagi. Jadi saya tidak berani mengatakan bahwa saya adalah seorang alkimis tingkat kaisar." Mata King Horan tiba-tiba bersinar dengan semangat. "Berhasil dalam sekali percobaan.
Saudaraku, Anda sangat berbakat dalam memurnikan obat. Saudara King sangat memuji. Xiaoyan merasa sedikit malu ketika King Huran tertawa. Hei, saudaraku, saya tahu tidak mudah untuk berhasil menyempurnakan pil abadi untuk pertama kalinya. King Huran tidak bisa tidak mengagumi Xiaoyan lagi. Dengan ramuan tingkat kaisar dianggap cukup sulit dan ini jelas bukan karena keberuntungan. Ini menunjukkan bahwa Xiaoyan memiliki bakat yang sangat bagus dalam memberikan ramuan. Masih banyak waktu sebelum pertemuan besar Aula Alkimia. Ada banyak obat yang bisa dibeli di kota Jushi. Saudaraku, jika Anda meluangkan waktu untuk menyempurnakan ramuan, saya yakin kekuatan Anda akan meningkat. Dan Anda mungkin bisa menghadiri pertemuan alkimia. King Huran menyemangati sambil menatap Xiaoyan. Kita lihat saja nanti. Xiaoyan tersenyum pahit. Tentu saja dia mengetahui bahwa tingkat alkimianya terlalu rendah dan King Huran hanya menyemangatinya. Namun dorongan King Huran menginspirasi Xiaoyan dan Xiaoyan diam-diam saat ini memutuskan untuk meningkatkan keterampilan alkimianya sebelum pertemuan akbar Istana Alkimia. Oke, sudah beres. Saya akan memberitahu saudaraku jika waktunya tiba. Oke, ayo minum, kata King Huran dan berdiri. Saat ini jamuan makan telah ditetapkan dan setelah mereka berdua duduk, mereka semua banyak minum dan mengobrol. Xiaoyan juga cukup emosional dalam hatinya. Dia khawatir tidak banyak orang yang bisa menandingi karakter King Huran, sehingga kesan baik Xiaoyan terhadap King Huran juga meningkat. Setelah minum dan mengobrol dengan King Huran hingga larut malam, Xiaoyan kembali ke kamar. Begitu dia kembali ke kamar, Xiaoyan duduk bersila di tempat tidur, menarik nafas dalam-dalam, mengedarkan energi juangnya, menyebarkan semua alkohol di tubuhnya, dan memasuki kondisi kultivasi. Pada awalnya, Xiaoyan hanya menggerakkan energi pertarungannya sesuai jadwal normal. Perlahan, saat pikiran Xiaoyan menjadi lebih jernih, pergerakan energi pertarungan secara bertahap menjadi lebih cepat, dan energi dunia sekitarnya dengan cepat memadat menuju Xiaoyan. Malam berlalu begitu tenang. Keesokan paginya, Xiaoyan yang sedang duduk bersila di tempat tidur, menghela nafas panjang dan perlahan membuka matanya. Ada cahaya warna-warni yang berkedip yang terlihat cukup aneh, dan cahaya yang berkedip-kedip diperlahan tenggelam ke dalam matanya. Xiaoyan berdiri, menggerakkan otot dan tulangnya, dan merasakan sedikit lebih banyak semangat juang di tubuhnya. Kemudian dia bergumam pada diri sendiri. Ki asal Kaisar di Diyuan memang jauh lebih kaya daripada kekaisaran. Saat ini, Xiaoyan menemukan bahwa berlatih di negara bagian Diyuan, tingkat kultivasinya mungkin 2 atau 3 kali lebih tinggi daripada kekaisaran. Karena kekayaan Ki asal Kaisar di sini jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan kekaisaran dari zaman kuno. Sejak awal, ini adalah tempat pertempuran terus-menerus. Itulah sebabnya Ki asal Kaisar begitu kuat. Xiaoyan keluar dari kamar dan berjalan menuju aula. Kemudian dia melihat sosok King Huran di kejauhan. Dan sepertinya dia sudah lama menunggu Xiaoyan. Segera Xiaoyan berjalan sambil tersenyum. Saudara King, ini masih pagi sekali. Saya membuat kesalahan dengan minum. Saya hampir melupakan sesuatu. Saat dia berbicara, pada peta kulit domba yang tampak sangat sederhana muncul di tangan King Huran, seolah-olah itu sudah lama sekali. Ini adalah peta yang diturunkan dari zaman kuno. Seharusnya itu adalah peta yang menandai lokasi 3 benda aneh. Selama 10.000 tahun terakhir, saya telah mencarinya beberapa kali berdasarkan peta, tapi akhirnya gagal. Dan setahu saya, ada lebih dari 1 salinan peta ini. Semuanya sama. Semua orang meragukan keasliannya. Tapi menurut saya itu tidak palsu. Tapi saya tidak dapat menemukannya. Saudaraku, keberuntungan Anda sangat besar. Jadi ini mungkin akan berguna bagi Anda. Jadi ambillah. King Huran menyerahkan peta kulit domba itu kepada Xiaoyan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.